Olahraga adalah salah satu aktivitas fisik yang dilakukan baik secara kompetitif ataupun juga secara santai. Pada umumnya, olahraga bertujuan untuk memelihara serta meningkatkan kemampuan fisik dan juga hiburan bagi para penikmat atau penonton olahraga tersebut. Menurut ilmuwan, olahraga adalah kegiatan yang digunakan untuk melatih tubuh seseorang secara jasmani maupun rohani. Tujuannya agar tubuh terlihat segar saat menjalani aktivitas sehari-hari. Selain itu juga melatih sistem kejiwaan seperti konsentrasi. Pada Bengkulu Sport kali ini akan mengajak Sobat Sport untuk mengenal olahraga bela diri campuran yaitu Mixed Martial Arts atau yang biasa disebut dengan MMA. Seni bela diri adalah olahraga pertahanan diri yang menggunakan otot seluruh tubuh, terutama pada tangan dan kaki. Olahraga bela diri juga dianggap sebagai seni yang melibatkan teknik pertempuran, baik itu menyerang ataupun juga pertahanan dalam setiap gerakannya. Sedangkan seni bela diri MMA adalah olahraga kontak fisik yang memperbolehkan menggunakan teknik pertarungan seperti pukulan, tendangan, dan juga kuncian. Di Bengkulu, perkembangan MMA cukup pesat, tetapi untuk atlet profesionalnya, dia memang tidak serami seperti member yang ingin berlatih untuk bela diri. Jadi, profesional MMA itu di Bengkulu, selain saya, kita ada 2 lagi. Dan kenapa sedikit? Memang kalau untuk MMA itu sedikit. Karena satu, resiko MMA yang tinggi, persaingan yang berat, akhirnya yang ingin masuk ke dunia itu dia seperti dunia piramid kalau MMA, dia kecil seperti ini. Dari bawah ini banyak nih, jadi bela diri yang resiko kecil dia akan jauh lebih banyak. Terus mengerucut sampainya di puncaknya MMA, karena MMA itu adalah pertarungan antar bela diri. Di situ semua kemampuan bela diri diuji, karena itu di camp kita juga kita melatih hampir semua bela diri yang menunjang MMA kita. Terutama untuk stand up-nya memang kita melatih Muay Thai, karena Muay Thai memang sangat ampuh untuk pertarungan berdiri. Untuk membanting, menjatuhkan lawan, menguasai lawan di bawah, kita memakai teknik gulat. Nah, untuk kuncian-kuncian yang mematikan, itu Jiu-Jitsu. Maka kerangkanya 3, walaupun sebenarnya juga banyak. Jadi di camp kita juga di sini ada Wushu, ada kickboxing, ada Sambo, ada gulat, ada Jiu-Jitsu, dan juga terakhir ada karate combat, karate yang bersifat full body contact. Jadi bukan karate kontrol. Jadi di sini adalah tempat berkumpulnya berbagai macam bela diri dan dijadikan satu namanya Mixed Martial Art. Di Provinsi Bengkulu sendiri, olahraga kontak fisik seperti MMA memang banyak penyuka atau penggemarnya. Namun saat ini atlet di cabur MMA belum begitu banyak, mengingat olahraga ini terbilang kategori olahraga yang cukup keras. MMA karena adalah ilmu bela diri campuran, maka dia membolehkan semua teknik. Terserah pukulan dari bagaimanapun caranya. Kamu karate, pukul cara karate. Kamu silat, pukul cara silat. Kamu tinju, pukul cara tinju. Jadi semuanya boleh. Jadi pukulan itu halal, elbow itu halal, serangan lutut itu halal, semua tendangan itu boleh. Bantingan, apapun caranya, boleh. Pergumulan, apapun tekniknya boleh. Kuncian, apapun boleh. Yang dilarang adalah, 1 menyerang mata, 2 menyerang kemaluan, 3 belakang kepala. Itu jelas dilarang. Selebihnya halal di MMA. Karena itu MMA menarik ditonton karena dia menampilkan berbagai macam teknik dalam satu pertarungan. Karena itu disebut Mixed Martial Art.
Pemanasan atau stretching wajib dilakukan sebelum memulai latihan yang lebih intens untuk bertujuan supaya otot tetap lentur dan mengurangi resiko cedera pada otot serta sendi. Meskipun laga dalam MMA terkesan bebas, namun ada aturan-aturan yang wajib diikuti setiap fighter. Berikut beberapa peraturan dalam MMA. Diperbolehkan memukul, menyerang, memakai bahu, menyiku, dan menendang. Namun tendangan tidak boleh pada bagian belakang kepala, belakang leher, dan sepanjang tulang punggung atau menghindari areal pusat saraf. Petarung boleh melakukan kuncian. Namun kuncian tidak boleh dikenakan pada jari tangan dan kaki atau persendian kecil. Ketika kondisi kedua petarung berada di lantai, petarung tidak diperbolehkan menyerang kepala menggunakan dengkul atau lutut. Petarung juga tidak boleh menyiku dari atas ke bawah atau secara vertikal. Petarung tidak boleh menggigit, mencakar, menjambak atau menarik rambut, memegang sangkar hingga membuat pemain lawan tidak bisa melanjutkan takedown. Jika tidak ada aktivitas ketika para petarung dalam kondisi clinch atau posisi saling menempel, maka wasit boleh memisahkan keduanya. Wasit akan memberikan peringatan jika petarung melakukan pelanggaran. Wasit akan mengurangi angka ketika petarung tetap melakukan pelanggaran. Wasit dapat mendiskualifikasi atau mengeluarkan petarung jika petarung berulang kali melakukan pelanggaran. Itulah disebut MMA, mixed martial, bela diri campuran. Tentu dengan resiko yang tinggi, karena itu untuk mencapai ke level MMA profesional tadi membutuhkan jenjang yang cukup, sebenarnya bukan berat, tapi memang tekanan mental yang jauh lebih tinggi. Saya sudah merasakan bagaimana rasanya waktu nama saya akan dipanggil naik ke oktagon. Itu beda sekali waktu saya turun di kejurnas gulat, waktu saya turun di kejurnas karate, atau saya turun di kejurnas wushu. MMA memang betul-betul menekan. Kondisinya tertekan, karena itu untuk capai ke sana memiliki tingkatan mental yang berbeda lagi. Itu yang membedakan MMA dengan bela diri lain. Untuk prestasi sekarang, kita memiliki petarung MMA di Bengkulu Fight Camp. Ada Denny Arif Fadila, bergelar Harimau Sumatera. Dia 2 kali sudah mengikuti title fight, perebutan gelar. Tapi memang sampai sekarang belum mujur. Pas posisi paling teratas untuk berebut gelar, Denny Arif masih gagal. Nah, begitu juga dengan adiknya, Denny Dava, bergelar Destroyer atau perusak. Dia juga kemarin baru selesai pertandingan dan terakhir menang. Dan sebelumnya dia juga adalah penantang gelar untuk juara di kelas 70 kg. Nah, tapi juga belum beruntung. Nah, kita berharap tahun depan itu gelar MMA profesional akan terpampang di camp kita ini. Nah, itu harapan kita. Karena itu kita akan tetap kerja keras. Karena petarung-petarung kita masih muda. Dan kita juga berharap selain Denny Arif, Denny Dava juga muncul yang lain untuk turun. Kenapa? Bisa. Toh Denny Arif, Denny Dava sudah membuktikan Bengkulu bisa. Akhirnya yang lain datang pun sebenarnya juga bisa. Bahkan saya di usia 36 bisa. Kenapa yang lain tidak bisa? Itu kira-kira. Kalau untuk jumlah atlet, seperti yang saya sebut tadi, MMA tidak akan pernah banyak. Karena memang tadi dia sudah saringan dari berbagai macam bela diri yang muncul. Karena itu di MMA akhirnya yang muncul itu sedikit. Dia banyaknya di bawah. Nah, dia dari karate muncul, dari silat muncul, dari taekwondo muncul, semuanya muncul. Akhirnya yang sampai ke atas itu memang tidak banyak. Karena itu untuk MMA atletnya tidak banyak karena tekanan tadi berbeda dengan bela diri lain. Resikonya jauh lebih tinggi, tingkat tekanan pertarungnya juga jauh lebih tinggi di MMA. Nah, kalau usia itu relatif. Secara teori memang yang muda itu lebih berpeluang untuk bisa berkembang. Tapi jangan salah, banyak juga yang sudah berumur tapi semangatnya tinggi tetap mampu bertahan. Saya pertama turun di MMA profesional berusia 36 tahun. Dan pertama sekali sejarah saya masuk karate itu berlatih sudah usia 24 tahun. Jadi bukan muda lagi. Tapi di sini waktu itu semangat. Nah, saya menjadi petarung tertua waktu itu. Anak-anak saya muncul ternyata menjadi petarung termuda.
Jadi dua hal yang berbeda. Jadi masalah usia tergantung bagaimana kita memanage diri. Tapi kalau sudah di atas 45, memang kita harus akui kemampuan kita itu sudah alamnya, kondisi akan menurun. Betapapun kita latihan juga tidak akan sama lagi. Kalau poin dia sama aja, sederhana. Jadi pukulan itu nilai, tendangan itu nilai, bantingan nilai, kuncian nilai. Dia punya sistem KO. Kalau kita mampu melumpuhkan lawan dengan pukulan atau tendangan yang mematikan, terus lawan dihitung tidak mampu bangkit lagi, maka KO. Begitu juga dengan kuncian di bawah. Kalau kita terkunci, wasit sudah menyatakan kita sudah lemas karena kuncian lawan sudah menutup jalur napas kita, maka wasit berhak menghentikan, namanya menang submission, menang kuncian. Atau kita yang menyerah karena tekanan lawan, misalnya kita jatuh, terus lawan dari atas melakukan ground in pound, pukulan, dan kita sudah terlalu berat menahannya, maka kita boleh tap atau menyatakan saya stop, karena saya memikirkan pertarungan selanjutnya. Begitu juga dengan kuncian. Kalau kuncian sudah masuk, walaupun wasit belum menghentikan, tapi kita sudah merasa sudah sulit sekali bernapas, maka kita boleh tap. Sehingga pertarungan dinyatakan selesai dan sang lawan tadi yang berhasil mengunci dinyatakan menang. Itu salah satu poin. Bisa juga dengan menang angka, dilihat nanti. Jadi dari misalnya kalau untuk MMA profesional itu 5 menit 1 ronde. Kalau untuk pertarungan perbaikan peringkat kita akan main 3 ronde. Tapi kalau kita perebutan gelar, kita akan bermain 5 ronde. 1 ronde berdurasi 5 menit. Nah, bisa menang KO, bisa menang kuncian, bisa kita menang angka. Itulah penilaian di MMA.
Gabungan dari berbagai ilmu bela diri mulai dari jitsu, boxing, taekwondo, dan lain-lain membuat para petarung MMA bisa mengaplikasikan gerakan menjadi lengkap di atas ring atau oktagon. Tetapi tidak ketinggalan basic bela diri kuncian, salah satunya adalah Sambo. Sambo adalah seni bela diri modern yang dikembangkan di Uni Soviet. Kata Sambo kadang ditulis dengan huruf besar SAMBO dan memiliki arti bela diri tanpa senjata. Meskipun di Bengkulu olahraga Sambo belum begitu populer seperti olahraga bela diri yang lain, namun olahraga ini sudah memiliki organisasi dan pernah menorehkan prestasi untuk Bengkulu. Sambo ini di Bengkulu kepengurusan kita baru 2 periode, cuma atlet-atlet yang sudah bergabung sudah banyak dan juga kita sudah mengirim atlet-atlet juga untuk tingkat nasional. Setiap gerakan dalam seni ilmu bela diri memiliki sikap serta teknik dan aturan yang wajib kita patuhi. Karena sikap kita juga mempengaruhi hasil yang kita dapatkan. Kalau untuk triknya itu terutama usaha dan juga motivasi kami untuk menjadi juara. Dan itu juga bakal kami persembahkan untuk Provinsi Bengkulu, terutama untuk almarhum Pak Edi Santoso sebagai pendoman kami, pelatih kami, ayah kami di Bengkulu. Motivasi saya jadi atlet itu yang pertama, saya latihan ke Sambo ini ingin membentuk badan, karena selama ini kan karena udah lama latihan, ini berhenti latihan, badan udah mulai naik, jadi motivasi saya itu untuk menurunkan berat badan, itu yang pertama. Tapi setelah terjun ke dunia Sambo, motivasi saya itu mungkin ingin menjadi seorang juara. Jadi yang pertama dilatih yaitu fisik. Selain untuk mencari kemenangan, fisik juga untuk sebagai pondasi awal untuk safety kita semua sebagai fighter. Lalu segala macam seperti istirahat dan pola makan dan lain sebagainya juga diperhatikan. Untuk menjadi seorang juara mungkin selama ini saya latihan setiap hari, yaitu latihan setiap malam, latihan fisik, latihan teknik, semuanya latihan angkat besi juga. Jadi latihan rutin itu yang dipersiapkan untuk menjadi seorang juara. Kalau target kita untuk Sambo ini, insya Allah bakal mempersembahkan medali
untuk Provinsi Bengkulu terutamanya, dan juga mengharumkan nama Sambo sendiri untuk Provinsi Bengkulu. Sekarang Indonesia memiliki satu fighter pertama yang akan bertanding di UFC. Bagi fighter MMA, UFC itu bagaikan piala dunianya untuk MMA. Jadi saya sebagai salah satu fighter Indonesia, tekad saya adalah untuk bisa bermain di UFC juga, seperti yang duluan JK Saragih. Rasa percaya diri yang kita tanamkan memang adalah salah satu kunci keberhasilan dalam setiap tindakan. Akan tetapi, keberhasilan tidak dapat kita raih jika sikap percaya diri kita dicampur dengan rasa kesombongan yang terlalu besar.